Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Tati Trilestari, NIM 058. Kemudian disusul dengan rekan saya, Feby Febriani, NIM 043, Erlin Indria Safitri, NIM 044, Sofyan Ade Putra, NIM 060, kemudian yang terakhir Tri Marianti, NIM 081. Di sini kami akan mempresentasikan tentang UMKM atau Small Medium Enterprise. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM. UMKM atau usaha mikro atau usaha milik badan perorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang. Aset maksimal usaha ini adalah 50 juta, sedangkan omset minimalnya sebesar 300 juta. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan guna mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia, dan untuk mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh sebesar 30%. Usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Yang selanjutnya ada kriteria UMKM. Menurut pasal 6 UU nomor 20 tahun 2008 tentang kriteria UMKM dan permodalan adalah sebagai berikut. Untuk kriteria usaha mikro, yang pertama, memiliki kekayaan paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki kekayaan sebanyak 300 juta. Yang selanjutnya, kriteria usaha kecil. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, kriteria usaha menengah. Yang pertama, memiliki kekayaan lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan lebih dari 2, miliar sampai dengan 50 miliar. Mengapa sektor UMKM perlu dikembangkan? Di Indonesia, posisi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting karena berbagai peranannya yang real dalam perekonomian. Di samping itu, keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan, di mana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dan menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia. Permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan UMKM. Secara umum, UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan non-finansial atau organisasi manajemen. Yang pertama, kekurangan kesesuaian atau terjadinya mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. Yang kedua, tidak ada pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. Yang ketiga, biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil. Yang keempat, kurangnya akses sumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketidakan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. Yang kelima, bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. Yang keenam, kebanyakan UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.
Model pengembangan dan strategi UMKM yang tepat ada 3. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sektor UMKM. Pemerintah juga memiliki peran sebagai mediator, koordinator, maupun regulator. Yang kedua adalah lembaga-lembaga dunia usaha. Diharapkan pengusaha besar maupun pengusaha UMKM mempunyai kemandirian dan sukarela dalam merencanakan strategis dan realistis dalam berusaha. Misalnya, mengasah kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah lembaga keuangan dan perbankan. Lembaga ini bertujuan untuk menyediakan pinjaman kepada sektor UMKM yang membutuhkan, atau dengan kata lain melayani kebutuhan masyarakat. Review Jurnal. Judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak final PP nomor 46 tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Rembang. Variabel H1, pengetahuan pajak PP nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. H2, persepsi keadilan pajak terkait PP nomor 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. H3, kebutuhan modal dan kredit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis pertama pada tabel 1, maka hipotesis pertama pada penelitian ini terdukung dengan tanda koefisien positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama terdukung dan signifikan di mana nilai T hitung 2,835 lebih dari T tabel 1,9835. Hal ini berarti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin besar pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak PP 46 tahun 2013, maka wajib pajak UMKM semakin patuh dalam membayar pajak. Sementara untuk pengujian pada hipotesis 2 dan hipotesis 3 tidak terdukung dengan tingkat signifikan lebih dari 0,5%. Hasil penelitian variabel keadilan pajak menunjukkan T hitung sebesar min 1,238 kurang dari T tabel sebesar 1,9835. Sedangkan variabel kebutuhan, permodalan, dan kredit nilai T hitung sebesar min 0,159, T tabel sebesar 1,9835. Dengan demikian, kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM PP nomor 46 tahun 2013. Data. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode penelitian. Pada penelitian ini data diperoleh dari teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dari wajib pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang kedua, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, kebutuhan modal dan kredit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini artinya bahwa tingkat kredit wajib pajak tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Review jurnal internasional dengan judul Menyiapkan Komunitas Ekonomi ASEAN atau MEA dengan Strategi Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM Kedapatan Kredit Usaha di Kelurahan Cibaduyut, Bandung, yang dilatar belakangi oleh pengembangan usaha kecil dan menengah pada dasarnya adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM dengan mendorong pemerataan
usaha kecil dan menengah di Kelurahan Cibaduyut ada beberapa strategi. Yang pertama, mengoptimalkan peran komunitas keuangan mitra bank di Indonesia dalam rangka membina dan mendampingi prospek usaha mikro kecil dan menengah untuk mengajukan pinjaman usaha. Yang kedua, melakukan sosialisasi atau pembiayaan modal usaha. Yang ketiga, meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit UMKM dan prospek yang akan dihadapkan pada persyaratan tertentu. Baik, ada metode penelitian. Metode penelitiannya itu digunakan dengan menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pada filosofi. Kemudian subjek penelitiannya seluruh UMKM di Desa Cibaduyut, Bandung pada tahun 2017. Dan hasil penelitiannya masyarakat di Desa Cibaduyut dengan optimalisasi peran konsultan keuangan mitra bank, persyaratan dan prosedur didirikan oleh lembaga penyalur kredit tidak lagi menjadi kendala bagi UMKM dalam memperoleh pinjaman modal usaha. Keberhasilan pendekatan tersebut akan dilihat dari semakin banyaknya mikro, kecil dan menengah dalam memperoleh pinjaman usaha, serta memiliki KKBM yang beroperasi pada suatu bisnis atau saling menguntungkan. Jadi kesimpulannya itu UMKM sangat dominan dibandingkan kelompok usaha lain. Selain itu peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Jadi pembangunan bisnis menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 50% UMKM mengalami kesulitan permodalan. Untuk itu beberapa strategi yang dapat mengembangkan UMKM. Yang pertama itu mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank di Indonesia dengan membina dan mendampingi prospek usaha kecil dan menengah. Kemudian sosialisasi bagi hasil dan pembiayaan modal usaha. Dan yang terakhir meningkatkan peran serta lembaga pinjaman kredit usaha mikro, kecil dan usaha menengah dan prospek yang dihadapkan pada persyaratan agunan.